Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Alma Linux di VirtualBox. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita bisa buka Google, lalu kita ketik aja Alma Linux download. Nah, setelah itu kalian bisa pilih ini yang paling atas gak apa-apa. Setelah itu kita bisa klik icon disk ya, icon ISO image. Nah, terus di sini kita bisa pilih version yang mana yang bakal kita download. Di sini saya pakai yang terbaru yaitu 95 DVD ISO. Pilih yang DVD ISO. Nah, ini dari IDM karena saya sudah download, jadi saya tidak akan download lagi. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Alma Linux. Alma Linux. Sejarah Alma Linux. Nah, ini kalian yang belum tahu, Alma Linux itu ikonnya seperti ini. Jadi ada orang seperti 5 orang yang kayak ini apa ini home pimpah gitu ya, menyatukan tangannya. Nah, Alma Linux sendiri ini sejarahnya itu bermula ketika ada sebuah operating system namanya CentOS. Ini ya, CentOS ini basisnya juga Linux. Nah, ini CentOS ini dikembangin sama sebuah perusahaan yang namanya Red Hat Industries. Sama Red Hat Industries ini CentOS ini udah lumayan terkenal ya sama orang-orang. Banyak orang yang udah pakai dan merasa cocok dengan operating system tersebut. Nah, tapi pada tahun 2020, Red Hat industri itu mengumumkan bahwa CentOS akan diberhentikan. Nah, pada saat itu CentOS diberhentikan, membuat semua orang bingung dan sedikit kecewa pada Red Hat. Lalu ternyata Red Hat itu bukan cuma memberhentikan saja, tapi mereka mengganti CentOS menjadi sebuah distribusi baru yang bernama CentOS Rain. Gitu. Lalu pemberhentian itu tuh membuat yang tadi ya banyak orang yang kecewa terhadap keputusan tersebut. Nah, habis itu ada sebuah perusahaan cloud Linux yang terdorong karena berhentinya CentOS tersebut, jadi terdorong untuk membangun sebuah distribusi Linux yang baru yang kompatibel dengan RHEL. Ya, kita sebut aja RHEL, RHEL. Apa itu RHEL? Nah, RHEL ini itu kepanjangannya yaitu Red Hat Enterprise Linux. Nah, RHEL sendiri itu adalah salah satu distribusi Linux yang dikembangkan oleh Red Hat Industries tadi ya. Ini adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk digunakan di lingkungan enterprise gitu. Nah, Cloud Linux telah membuat sebuah distribusi Linux yang baru. Nah, project tersebut itu dinamakan Alma Linux. Dinamakan Alma Linux sendiri ini sebuah keputusan ya dari komunitas sendiri, dari komunitas yang dulunya menggunakan CentOS dan berbagai orang lainnya. Nah, Alma Linux ini ditujukan sebagai pengganti proyek CentOS. Alma Linux pertama lahir pada tahun 2021 yang sumber pada RHEL versi 8.3. Ini sebagai versi pertama dari Alma Linux itu sendiri. Alma Linux sendiri itu diambil dari kata jiwa atau spirit. Alma yang artinya jiwa atau spirit. Seperti itu. Jadi tonggak sejarah Alma Linux itu pada tadi yang sudah saya sebutkan yaitu di 2020, tepatnya di bulan Desember ya, pengembangan proyek oleh Cloud Linux. Lalu di Februari 2021 proyek ini diberi nama resmi Alma Linux setelah melalui diskusi dengan komunitas. Lalu pada Maret 2021, Alma Linux versi 8.3 itu baru dirilis. Itu adalah perilisan versi pertama dari Alma Linux itu sendiri. Nah, 2021 sampai sekarang, Alma Linux terus berkembang sebagai distribusi populer di kalangan pengguna enterprise. Jadi, banyak orang yang langsung minat dengan Alma Linux sendiri. Ini karena Alma Linux yaitu distribusi baru ya. Apalagi ini adalah terusan dari CentOS. Jadi orang-orang yang dulunya menggunakan CentOS sama orang-orang yang baru pengen mencoba itu jadi semakin tertarik. Jadi ini sangat-sangat cepat populernya. Lalu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan dulu. Mengapa Alma Linux? Nah, kelebihannya. Yang pertama, sudah jelas yaitu gratis. Alma Linux itu gratis dan open source. Orang-orang pasti suka sesuatu hal yang gratis. Jadi Alma Linux ini tidak ada biaya ya atau langganan lisensi gitu. Semua fitur rel tersedia tanpa batasan, mendukung kebebasan pengguna. Nah, ini yang bikin Alma Linux bisa cepat populer termasuknya seperti itu. Lalu yang kedua ada kompatibilitas 1:1 dengan rel. Alma Linux dirancang untuk sepenuhnya kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux. Nah, ini menjadi pilihan ideal ya sebagai pengguna yang membutuhkan stabilitas rel tanpa biaya lisensi. Lalu yang ketiga yaitu stabilitas tinggi. Nah, ini karena basisnya rel, Alma Linux ini stabil dan benar-benar cocok untuk lingkungan produksi seperti server enterprise, pusat data, dan hosting web.
Lalu yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. Setiap server Alma Linux didukung untuk siklus hidup penuh 10 tahun, sama seperti RHEL, sehingga cocok untuk proyek jangka panjang. Istilahnya yaitu kalau nggak salah itu namanya LTS atau LTS, yang panjangnya yaitu Long Term Support. Nah, seperti itu. Nomor 5 yaitu migrasi mudah dari CentOS. Alma Linux menyediakan alat migrasi yang memudahkan pengguna CentOS 7 atau CentOS 8 untuk berpindah tanpa perlu instalasi ulang. Jadi ketika menggunakan Alma Linux yang dulunya udah menggunakan CentOS, jadi lebih mudah untuk migrasinya. Seperti itu. Yang keenam, komunitas yang aktif. Alma Linux dikembangkan oleh Alma Linux OS Foundation. Nah, karena ini adalah sebuah distribusi Linux yang baru, jadi komunitasnya cukup aktif lah ya, karena populernya juga baru-baru ini gitu. Yang kedua yaitu ekosistem enterprise. Mendukung aplikasi enterprise yang membutuhkan kompatibilitas RHEL, seperti cPanel, Flash, dan aplikasi lain yang dirancang untuk lingkungan berbasis. Nah, itu sekian dari kelebihannya. Lalu kekurangan Alma Linux. Nah, kekurangan sendiri ada 5. Yang pertama, kurang cocok untuk desktop. Nah, Alma Linux kan dirancang untuk server sama kebutuhan enterprise. Pilihan software untuk desktop pengguna biasa ini bisa terbatas dibandingkan dengan distribusi seperti Ubuntu atau Fedora. Nah, yang kedua, komunitas relatif baru. Tadi sebagai kelebihannya yaitu komunitasnya yang aktif. Ini aktifnya juga karena baru. Nah, kekurangannya itu komunitas relatif baru. Jadi itu bisa 50-50, bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Karena dengan komunitas yang baru ini, ekosistemnya itu jadi belum sebesar beberapa distro yang lain. Jadi banyak orang yang masih awam dengan Alma Linux itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu kurang fleksibel untuk developer. Artinya, untuk pengembangan yang mencari paket terbaru atau fitur cutting edge, Alma Linux mungkin kurang ideal, tidak ideal, karena mengutamakan stabilitas daripada inovasi terbaru. Jadi ini mirip dengan RHEL ya. Nomor 4 yaitu ketergantungan pada basis RHEL. Nah, Alma Linux ini benar-benar bergantung banget sama RHEL untuk pembaruan. Jika terjadi perubahan besar dalam model pengembangan RHEL, seperti CentOS stream sebelumnya itu, Alma Linux mungkin harus beradaptasi gitu, dengan cepat. Jadi misalnya ada pembaruan sama RHEL itu, Alma Linux harus adaptasi dulu gitu. Yang kelima, dukungan vendor aplikasi masih terbatas. Nah, meskipun Alma Linux kompatibel dengan RHEL, ini kan udah kompatibel ya sama RHEL, tapi beberapa vendor aplikasinya itu masih belum secara eksplisit mendukung Alma Linux itu sendiri. Nah, sekian kelebihan kekurangan sama sejarahnya dari Alma Linux. Lalu kita lanjut ke bagian tutorialnya. Nah, setelah kalian tadi mendownload, nah tadi di sini sudah saya taruh di sini. Nah, ini ya bentuk hasil downloadnya berupa ISO. Nah, kita langsung buka aja VirtualBox. Nah, setelah itu, kita langsung klik new. Klik new ini terserah mau nama apa. Di sini saya akan namakan Alma VM. Gitu. Foldernya ini terserah juga mau taruh di mana. Saya akan taruh di local disk F. Nah, tadi saya taruh di local disk F ya. Lalu ISO image-nya kita bisa ambil dari yang udah kita download tadi. Ini bukan, ini Ubuntu, salah, maaf. VirtualBox. Nah, ini tadi yang udah kita download. Kita open aja. Nah, udah. Nah, ini kalian bisa checklist aja yang skip unattended installation. Seperti itu. Nah, lalu kalian bisa klik finish. Nah, setelah itu kita bisa buka setting ya buat ngatur-ngatur dulu. Nah, di sini base memorinya kalau bisa kita tingkatin minimal 4 GB. Kalau udah segini ya 4 GB. Kalau bisa 4 GB, kalau nggak bisa ya udah. Lalu prosesornya ini sendiri ini nggak usah diutak-atik. Lalu kita cari yang namanya disk space ya. Saya itu ada ya disk space, cuman kenapa nggak ada ya? Soalnya biasanya kalau udah klik new tadi yang ini, nah itu setelah instalasi selesai itu langsung bisa dikasih settingan sendiri ya. Tapi ini nggak ada. Ya udah, karena nggak ada jadi kita skip aja. Nah, setelah itu karena udah selesai semua ya. Oh ya, tadi di space-nya itu misal di kalian ada itu dibuat minimal 20 GB aja. Jadi jangan di bawah 20 GB. Terus kalau bisa itu kalian naikin lebih dari 20 GB seperti itu. Nah, karena di sini punya saya nggak tahu kenapa, jadi saya akan skip aja ini, langsung klik OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik start. Nah, ini ya. Nah, ini kita pilih aja install Alma Linux 9.5. Nah, ini kita enter aja. Nah, di sini kita tunggu.
Nah, di sini udah tampil ya bahasa apa yang digunakan. Ini kalian terserah sih mau pengen bahasa apa. Jadi di sini saya akan pakai bahasa Indonesia aja karena saya orang Indonesia. Jadi biar lebih simple. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan aja yang ada di kanan bawah ini ya. Nah, setelah itu kalian di sini bisa uh, di sini ya tujuan instalasi. Nah, di sini kalian klik aja. Itu pakai arrow ya, jangan pakai mouse. Kalau pakai mouse itu sebenarnya nggak bisa. Nah, jadi di sini kita bisa milih yang default ya, default destination. Terus kita klik selesai. Nah, setelah itu kita pilih pembelian perangkat lunak, kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat, nah, di sini udah yang di checklist itu yang server with GUI. Nah, gitu. Ini saya udah aman ya, nggak usah di apa-apain lagi. Kita klik selesai. Nah, lalu kita bisa pilih yang kata sandi root. Nah, kata sandi root ini kalian bisa masukin bebas sandi kalian sendiri ya. Nah, setelah memasukkan sandi, kita bisa klik selesai. Nah, lalu kita bisa pilih yang pembuatan pengguna. Enter. Nah, di sini nama lengkap terserah, kalian nama apa. Di sini saya akan namain Hanan aja gitu ya. Udah simple. Lalu sandinya kalian bisa pilih terserah. Nah, setelah masukin sandi, ini jangan lupa dicentang juga ya. Jadi jadikan pengguna ini administrator. Nah, ini di checklist, terus klik selesai. Setelah itu langsung klik mulai instalasi. Nah, jadi ini bersiap untuk menginstal. Jadi di sini kita tunggu aja sampai selesai. Oke, ini setelah saya tunggu sekian lama, entah kenapa instalasi saya ini nggak maju-maju ya. Tadi kan saya record jam ini jam 3 kurang, dan sampai jam 7 kurang ini juga masih belum jalan sama sekali. Stuck di tulisan Network Manager Config Server. Nah, itu. Namun tenang, di sini saya akan kasih gambarannya setelah gimana sih setelah instalasi ini selesai. Nah, setelah instalasi selesai, tampilannya bakal kayak gini. Nah, ini saya ambil dari YouTube ya, dari channelnya Airtuskus, karena punya saya tadi nggak bisa ya. Jadi di kanan itu ada tulisan, kanan bawah ada tulisan reboot. Namun kalian harus ngelakuin satu hal dulu sebelum kalian reboot itu. Nah, jadi sebelum reboot tadi kalian dari tempat ini tadi ya, yang saya udah selesai, itu di saja, terus masuk ke VirtualBox, terus di yang storage. Nah, kalian klik di controller IDE di sini ya, optical driver Alma Linux. Ini kalian klik aja, lalu remove this from virtual drive. Nah, ini kalian klik aja. Nah, setelah kalian klik itu otomatis akan ke remove ya disknya itu. Jadi habis itu baru kalian reboot. Nah, setelah kalian reboot, kalian kembali ke sini lagi ya, ke VirtualBox-nya, lalu langsung yang di Alma Linux tadi kalian start lagi aja gitu. Start di sini ya. Ini saya tulisnya show karena yang tadi itu ya masih error punya saya. Jadi tulisnya masih show bukan start. Kalian tinggal klik start aja lalu Linux bisa dijalanin. Setelah masuk, tampilan awalnya bakal kayak gini. Jadi kalian langsung klik aja username yang telah kalian buat tadi. Setelah kalian klik yang di tengah tadi username kalian, lalu kalian bisa masukin password yang telah kalian buat. Nah, setelah masukin password yang dibuat tadi, bakal langsung masuk ke halaman utama ya dari Linux itu sendiri. Nah, kalian di sini bisa langsung ngetik di atas itu ya, type to search, ngetik terminal. Kalian cari terminal. Dan di sini di terminal bakalan kayak gini tampilannya, dan kalian bisa langsung ketik aja more spasi slash etc slash os release. Nah, setelah itu kalian bisa mengupdate sistem Linux itu sendiri dengan cara mengetik sudo spasi dnf spasi update. Itu adalah langkah terakhir. Dan sudah selesai, Linux bisa dipakai. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.